Kita dari Padang. Iya, jalan aksesnya. Dari Ici. Ya, kalau untuk kita merantau ke sini, satu kita punya nyali juga, jangan takut di perantauan. Jadi menurut saya sekarang tuh udah siap huni banget. Jadi teman-teman ASN lain, ayo join bareng kita di sini. Halo sahabat Diarana dimanapun berada, bertemu kembali sama saya Diarana, dan hari ini ya tanggal 10 Mei tahun 2025 kembali kita akan melihat situasi hari ini di kawasan inti Nusantara. Dan informasinya hari ini ya teman-teman, ada kegiatan lagi di kawasan inti Nusantara. Nah, kebetulan saat ini saya berada di lokasi Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, yang mana di sini sudah dipercantik jalanannya tuh, selebar ini. Oh ya, kemarin ada yang nanya juga, Bang, kalau di sana pagi-pagi ada kegiatan nggak sih para pekerja? Ada, teman-teman nih. Seperti ini, ada petugas-petugas kebersihan, dan juga ada beberapa lokasi area juga banyak para pekerja yang bekerja di sini ya. Jadi nggak sepi di sini. Apalagi kebelakangan ini kan udah banyak kegiatan ya. Kemarin ada fun run, hari ini ada kegiatan ibadah dari teman-teman, dan juga nanti di tanggal akhir bulan itu informasinya akan ada kegiatan lagi. Nah, lihat di belakang saya, ini Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, sedangkan yang ini Jalan Grande, dan yang sana itu jalan ke arah sebelah Istana Garuda yang sisi barat. Oke, tidak tunggu lama ya, kita mulai pantauan hari ini. Kebetulan hari ini cuacanya cerah teman-teman ya, di kawasan ibu kota Nusantara. Tuh, lihat di atas langit sana. Ini cuaca di pagi ini cerah sekali. Saya akan coba ke arah Gedung Kemenko 3. Informasinya kegiatannya di Gedung Kemenko 3. Jadi ini tujuannya dalam rangka pengenalan bangunan-bangunan dan juga wilayah-wilayah yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan ya. Kita mainkan para staf khususnya di Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat itu mengetahui seluruh aspek yang berada di KIPP, sehingga ketika ada tamu yang datang, mereka bisa menjelaskan setiap detail bangunan dan juga aspek-aspek lain yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, selain itu kita juga membawa relawan. Relawan ini yang tadinya juga mendampingi tamu yang datang berkunjung ke KIPP. Nah, kita berikan pengetahuan dan wawasan kepada mereka, sehingga ketika nantinya mendampingi para tamu yang datang ke KIPP itu bisa menjelaskan secara detail seluruh aspek yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan. Untuk Ibu Kota Nusantara itu semakin berkembang ya, karena saya udah hampir setahun lebih sih, setahun setengah berada di sini. Anita, betul, ya. Jadi menurut saya sekarang tuh udah siap huni banget. Jadi teman-teman ASN lain, ayo join bareng kita di sini. Betul. Oh, kalau kita semuanya udah lengkap di sini ya. Jadi udah betah banget sih, jujur maaf. Karena kita tinggal ngantor, semua fasilitas tuh ada di sini. Jadi saya tuh kayak udah nggak khawatir lagi, kayak misalnya mau nyuci, mau masak dan lain sebagainya, karena udah siap huni tempat tinggalnya. Betul. Oh, IKN AS. Sama-sama.
Ini kita kegiatan Paskah bersama. Kebetulan kita dari Gereja Katolik Santa Maria Fatima Penajam. Kita bikin kegiatan Paskah bersama di sini untuk seluruh umat paroki kami, lingkungan kami, seluruh umat paroki lah di satu kabupaten kita. Sekalian mengundang teman-teman pekerja di sini juga yang beragama Katolik untuk bisa beribadah Paskah bersama, Mas. Pesertanya kalau dari umat aja sendiri yang terdaftar itu sekitar 800-an. Itu tapi di luar dari pekerja-pekerja di KN yang ikut juga. Jadi yang terdaftar dari Penajam sendiri 800. Ya, kurang lebih 800 orang. Dan untuk kegiatan ini biasanya berapa jam? Oh, kalau untuk Paskah biasanya kalau normalnya kita 3 jam kurang lebih, Mas. Cuma kalau ini ya kayaknya kurang lebih 3 jam juga. Soalnya sama aja sih kayak kegiatan-kegiatan misa Paskah kita pada umumnya. Paskah ada kegiatannya nggak? Untuk kegiatan sehabis ini nih kita ada lomba kor untuk bapak-bapak. Ini juga dalam rangka-rangkaian ulang tahun paroki kami, Mas. Ulang tahun paroki. Jadi kalau nggak salah 25 kalau nggak salah lah. Jadi kami bikin semacam rangkaian lomba itu mulai dari kemarin awal tahun sampai nanti bulan 10. Nah, ini salah satu rangkaian lombanya. Seremoninya Paskah di sini, sekalian ada lomba kor bapak-bapak antar lingkungan dan stasi di paroki kami, Mas. Ini kegiatan Paskah bersama se-Kabupaten Penajam Pasar Utara, Gereja Katolik. Ya. Pesertanya kalau kursi disiapkan 1.000, tetapi mungkin ada yang berhalangan, mungkin Bisa kurang. ya bisa lebih bisa kurang. Ya baru pertama kali untuk Paskah bersama di sini kami di IKN. Oh bangga dan senang banget kita bisa datang di sini untuk bikin acara Paskah bersama Gereja Katolik. Luar biasa, kami satu paroki dari Penajam mengadakan Paskahan bersama dari beberapa stasi. Luar biasa. Terima kasih Kak. Keren, penuh sukacita dan terima kasih semua panitia baik yang ITI maupun IKN yang sudah memfasilitasi. Tuhan memberkati. Iya, Iya. pertama kali. Gimana tanggapan dari Luar biasa, pembangunan yang sudah sangat masif, bagus sekali, dan setiap kali datang ke sini selalu ada perubahan. Itu kami yang tinggal di sini aja heran gitu loh. Wah, luar biasa pembangunannya. Penajam, di Penajam, Iya. di kabupatennya kami. Kabupatennya. Iya. Iya, lancar terus ya Semoga IKN juga ya. tetap maju dan terus berkembang pembangunannya supaya nanti bisa terwujud ya. Terici. Bagian mana ya? Tengah-tengah dia. Enggak, sekitar 1 jaman paling lama. Luar biasa ya. Penitiannya juga ya bagus. Penjagaannya juga ya oke banget. Ini namaku Andin. Ini Natalia. Aku Bunga. Aku Risna. mana kesannya di Ibu Kota Nusantara? Apa ya? Apa ya? Harapannya deh, harapannya gimana? Ya semoga makin maju dan makin berkembang dengan baik. Ayo Isa. Oke teman-teman, kita sudah selesai melihat kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Kemenko 3 ini, kegiatan Paskah ya, dan kegiatannya tadi meriah di dalam sana. Kebetulan kan ini juga baru pertama ya dilaksanakan di sini, di kawasan Ibu Kota Nusantara. Ini kita lanjut lagi di area luar setelah melihat kegiatan di Gedung Kemenko 3. Ini udah mulai banyak pengunjung berdatangan di kawasan Ibu Kota Nusantara untuk hari ini. Seperti biasa ya kan, ini hari Sabtu dan Minggu biasanya ramai dikunjungi oleh para pengunjung di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kembali lagi kita ingatkan kepada teman-teman semua yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, pastikan kalian tidak buang sampah sembarangan ya di kawasan ini. Karena sudah banyak kok disediain tempat-tempat sampah yang tersebar di kawasan ini. Yuk kita lanjut lagi. Kesannya luas ya, lahannya luas, terus juga bangunannya
udah futuristik juga. Tanaman-tanamannya baru, terus juga lapangan hijaunya banyak. Suasananya ya orang pada excited juga ke sini. Tadi lupa nanya namanya siapa ini? Oh ya, namanya Nurul. Zudi. Ya, Padang ya? dari Iya. Padang. Harapannya bisa cepat selesai kali ya. Iya. Cepat Biar nggak selesai, mubazir. Iya. Ya. Iya. Karena ini udah bagus banget ya untuk lari pagi juga asik gitu, pemandangannya bagus. Bersih gitu, bersih gitu kan. Ya. Nah, ini berapa rombongan dari sana? Ini berapa orang kita? 23, 21 orang. Untuk sini apa ada yang lain? Ada pernikahan kemarin, akad nikah sama di Balikpapan. Iya, mampir ke IKN. Asia. Iya, terima kasih. Dari Brau. Dari Bro. Iya. Sampai ke sini. Kuliah di Samarinda jadi liburan ke sini. Jalannya ke sini. Iya. Nabila. Jihan. Nadia. Tasya. Iya. Sekali nih. Kuliah di mana? Di Universitas Muhammad Warman. Ini kita tanya nih, gimana tanggapan untuk Ibu Nusantara buat mahasiswa perawat? Kalau menurut saya sih overall oke. Tapi apa ya? Mungkin aksesnya lebih dibagusin lagi. Dan kayaknya di bagian jalanannya tuh kayak terlalu banyak debu ya Mas. Jadi kayak gimana ya? Karena kan masih konstruksi juga. Itu aja sih kalau Berarti ini yang keberapa kali ke sini? ini first time. Nah, ini berarti kesannya gimana? Pertama kali ke sini sudah sampai di dalam nih, di depan istana. So far so good sih. Jadi kayak ya Harapannya tadi ya jalan. iya, jalan aksesnya ke sini lumayan agak berdebu dan lumayan apa ya, jalanannya kurang. Tolong diperbaiki ya pemerintah. Siap. Jalanannya. Kesannya dong. Kesannya gimana kesannya sudah sampai sini? Kesannya apa ya? Intinya sampai sini sesuai lah ya yang kita mau. Dari perjalanannya cukup jauh kan, terus tuh sudah di sini ngelihat kayak gini kayak terbayarkan gitu. Harapannya semoga apa ya? Jalanan ke sini dia lebih bagus lagi. Belanja boleh dong. Udah dong. Apa nih kesannya sampai sini? Kesannya di sini sampai sini bagus, sesuai dengan ekspektasi. Ya itu masukannya lagi mungkin jalannya sih, sama tadi pemberitahuan mungkin dikasih pas di bagian awal masuk rest area, mungkin ditambahin papan pemberitahuan kalau kita seharusnya berhentinya di situ. Soalnya tadi sudah sampai di sini disuruh muter lagi karena nggak tahu, karena baru pertama kali juga sini. Itu aja sih. Sambut-sambut orang yang belum pernah sini. Ayo dong ke sini. Iya, apalagi orang Kalimantan ya. Harus ke sini ya, wajib jalan-jalan. Orang Berau. Iya, Bro. Orang Kampung Baru ke sini. Orang Teluk. Sudah. Oke teman-teman, setelah kita keliling-keliling jangan lupa beli kopi. Kopinya ada yang keliling nih di sini, mas-masnya. Sehari habis berapa, Mas? 70. Ini gelas 136 gelas kalau pas ramai habis ini. Bapaknya dari mana? Sepaku satu, tapi pendatang dari Bekasi ya, Pak. Sudah berapa lama di sini, Pak? Oh, 3 bulan. Boleh dong, Pak? Lanjut ceritaan saya kan. Siapa, Mas? Daniel. Iya. Jalan 3 bulan lah, baru juga ya. Mungkin tipsnya buat teman-teman yang ingin merantau ke sini apa sih? Kalau umpama Mas kan sudah 3 bulan ngerasain di sini. Nah, tipsnya gimana untuk perantau nih yang berencana mau kita? Ya kalau untuk kita merantau ke sini, satu kita punya nyali juga, jangan takut di perantauan. Kedua kita juga harus punya keinginan juga untuk kedepannya. Ya pokoknya apa yang kita pingin cari dengan keringat kita sendiri. Toh sudah terbeli pun rasanya puas. Selama di sini gimana kesan Masnya selama udah 3 bulan? Di sini ya sesuai sih, dari gaji atau uang yang kita dapat dengan pengeluaran itu hampir seimbang lah dibanding di Jakarta. Kan UMR sedikit tapi di batas umur usia kan. Makanya saya kesini itu di daerah saya kalau soal kerjaan tuh dipatok soal umur.
rasa umur 25 pun itu kalau di tempat saya itu udah kayak orang jompo, Mas. Susah untuk nyari kerja tuh. Jadi di sini kalau keamanan menurut Mas sendiri gimana? Kalau keamanan di sini jujur sangat ketat di sini. Kita pun nggak bisa sembarangan kayak ibaratnya mau ke usaha terus kita di sini keliling-keliling nggak bisa. Itu ada aturannya juga. Dan juga kan itu yang ngatur orang otorita juga kan. Kita juga kan taat peraturan juga, tapi kita juga harus bisa ibaratnya jaga kebersihan lah. Tuh. Kalian ingin ke IKN atau Prata ke Kalimantan Timur, itu pengalaman Masnya tadi. Mas siapa tadi? Daniel. Daniel. Terima kasih Mas. Sukses selalu. Oke, sama-sama ya, Mas.